Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Isniswa Sunartin dengan NIM 24221031 dan rekan Saya Prilly Dwi Cahyani dengan NIM 24221014. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai prediksi churn nasabah menggunakan metode Deep Belief Network atau DBN. Churn merupakan kondisi ketika seseorang nasabah memutuskan untuk berhenti menggunakan layanan bank. Hal ini menjadi perhatian penting karena kehilangan nasabah dapat mengurangi keuntungan perusahaan dan meningkatkan biaya untuk mencari pelanggan baru. Oleh karena itu, diperlukan sebuah sistem yang mampu mengidentifikasi kemungkinan churn sejak dini. Salah satu teknologi yang dapat digunakan adalah deep learning, khususnya Deep Belief Network yang mampu mempelajari pola-pola tersembunyi dari data nasabah. Melalui model ini, bank dapat mengetahui nasabah yang berpotensi keluar sehingga dapat mengambil langkah pencegahan lebih awal. Selanjutnya, asimetrik ekonomi dalam perbankan digital. Dalam dunia perbankan digital, mempertahankan nasabah jauh lebih menguntungkan dibandingkan mencari nasabah baru. Biaya yang dibutuhkan untuk memperoleh pelanggan baru bisa mencapai 5 hingga 7 kali lebih besar daripada biaya mempertahankan pelanggan yang sudah ada. Selain itu, nasabah yang tetap loyal biasanya akan menggunakan lebih banyak produk dan memberikan keuntungan yang lebih besar bagi perusahaan. Karena itulah, perusahaan perlu mengetahui lebih awal siapa saja nasabah yang berpotensi meninggalkan layanan. Dengan informasi tersebut, bank dapat memberikan promosi khusus, peningkatan kualitas layanan, atau penawaran lain yang dapat meningkatkan loyalitas pelanggan. Selanjutnya, evolusi strategi retensi dari reaktif ke proaktif. Strategi mempertahankan nasabah mengalami perubahan yang cukup besar dari waktu ke waktu. Pada pendekatan reaktif, perusahaan baru bertindak setelah nasabah benar-benar keluar. Cara ini kurang efektif karena kesempatan untuk mempertahankan pelanggan sudah terlambat. Saat ini, perusahaan lebih banyak menggunakan pendekatan proaktif. Dengan bantuan analisis data dan teknologi kecerdasan buatan, kemungkinan churn dapat diprediksi lebih awal. Setelah itu, perusahaan dapat segera melakukan intervensi, misalnya dengan memberikan promo, layanan prioritas, atau penawaran yang lebih sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Pendekatan proaktif ini terbukti lebih efektif karena perusahaan bertindak sebelum pelanggan memutuskan untuk pergi. Selanjutnya, anatomi data dan preprocessing pipeline. Sebelum model deep learning dibangun, data harus melalui beberapa tahap pengolahan terlebih dahulu agar kualitasnya menjadi lebih baik. Data yang digunakan berasal dari chart modeling dataset yang berisi berbagai informasi mengenai nasabah seperti usia, jenis kelamin, saldo, lama menjadi nasabah, jumlah produk yang digunakan, status keaktifan, dan estimasi pendapatan. Selanjutnya, dilakukan preprocessing, yaitu proses membersihkan data, mengubah data kategorikal menjadi bentuk numerik, serta melakukan standarisasi agar setiap fitur memiliki skala yang seimbang. Hasil dari tahapan ini adalah sekumpulan data yang sudah siap digunakan untuk proses pelatihan model Deep Belief Network. Selanjutnya, ketidakseimbangan kelas dan ilusi akurasi.
Salah satu tantangan terbesar dalam prediksi CAN adalah ketidakseimbangan jumlah data. Sebagian besar nasabah tetap menggunakan layanan, sedangkan jumlah nasabah yang benar-benar CAN jauh lebih sedikit. Kondisi ini dapat menyebabkan model menghasilkan nilai akurasi yang tinggi, tetapi sebenarnya kurang baik dalam mendeteksi CAN. Sebagai contoh, jika 80% nasabah tidak CAN, maka model yang selalu memprediksi tidak CAN akan memperoleh akurasi sebesar 80%. Namun, model tersebut gagal mengenali pelanggan yang benar-benar akan meninggalkan layanan. Oleh karena itu, evaluasi model tidak hanya menggunakan akurasi, tetapi juga menggunakan recall, precision, dan F1 score agar kemampuan mendeteksi CAN dapat dinilai dengan lebih baik. Selanjutnya, batas kemampuan model linear. Model linear seperti logistic regression memiliki keterbatasan ketika digunakan untuk memprediksi CAN. Walaupun nilai akurasi yang diperoleh cukup tinggi, kemampuan model dalam menemukan pelanggan yang benar-benar akan CAN masih rendah. Banyak pelanggan yang sebenarnya akan keluar justru diprediksi sebagai pelanggan yang tetap bertahan. Kesalahan seperti ini disebut false negative. Dampaknya cukup besar karena perusahaan kehilangan kesempatan untuk melakukan tindakan pencegahan terhadap pelanggan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara variabel dalam data CAN bersifat kompleks dan tidak selalu dapat dipelajari dengan baik oleh model linear. Selanjutnya, membuka kotak hitam, paradigma deep learning. Untuk mengatasi keterbatasan model tradisional, digunakan pendekatan deep learning. Deep learning memiliki beberapa lapisan neuron yang bekerja secara bertingkat untuk mempelajari pola-pola yang kompleks. Teknologi mampu melakukan ekstraksi fitur secara otomatis tanpa harus menentukan aturan secara manual. Salah satu arsitektur deep learning yang digunakan adalah Deep Belief Network atau DBN. Model ini dapat menemukan hubungan tersembunyi antara variabel yang sulit dikenali oleh model linear. Dengan kemampuan tersebut, DBN diharapkan dapat memberikan hasil prediksi CAN yang lebih akurat sehingga perusahaan dapat mengambil keputusan lebih tepat dalam mempertahankan pelanggan. Berikutnya, arsitektur fungsional jaringan saraf tiruan. Slide ini menunjukkan arsitektur jaringan saraf yang digunakan dalam penelitian. Model terdiri dari lapisan input, beberapa hidden layer, dan lapisan output. Setiap lapisan bekerja secara bertahap untuk mengekstraksi informasi dari data, mulai dari pola sederhana hingga pola yang lebih kompleks. Pada akhirnya, model menghasilkan probabilitas apakah seorang nasabah berpotensi melakukan CAN atau tidak. Selanjutnya, bukti stabilitas pelatihan 50 epoch. Grafik pada slide ini menunjukkan proses pelatihan model selama 50 epoch. Terlihat bahwa nilai loss semakin menurun dan performa model menjadi semakin stabil. Hal ini menunjukkan bahwa model mampu belajar dari data dengan baik dan tidak mengalami ketidakstabilan yang signifikan selama proses pelatihan. Berikutnya, matriks perbandingan resolusi kinerja. Pada tahap evaluasi, model Deep Belief Networks dibandingkan dengan beberapa pendekatan lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model yang diusulkan memiliki performa yang lebih baik, terutama dalam mengidentifikasi nasabah yang benar-benar berpotensi CAN. Peningkatan ini sangat penting karena berkaitan langsung dengan strategi dan upaya mengurangi kehilangan pendapatan. Selanjutnya, analisis kurva ROC.
peningkatan daya diskriminasi. Kurva ROC digunakan untuk mengukur kemampuan model dalam membedakan antara nasabah CHARM dan non-CHARM. Semakin mendekati sudut kiri atas, semakin baik kemampuan model dalam melakukan klasifikasi. Berdasarkan hasil yang diperoleh, model menunjukkan daya diskriminasi yang tinggi, sehingga dapat digunakan sebagai alat pendukung pengambilan keputusan di sektor perbankan. Eksplorasi lanjutan segmentasi multiklas DBN. Selain melakukan klasifikasi binar, penelitian ini juga membuka peluang untuk segmentasi yang lebih rinci. Nasabah dapat dikelompokkan berdasarkan tingkat risiko CHARM, misalnya rendah, sedang, dan tinggi. Informasi ini memungkinkan bank menerapkan strategi retensi yang lebih terarah sesuai dengan karakteristik masing-masing kelompok nasabah. Selanjutnya, sintesis bisnis kerangka intervensi berbasis AI. Prediksi CHARM bukanlah tujuan akhir dari penelitian ini. Nilai utamanya terletak pada kemampuan bank untuk mengambil tindakan berdasarkan hasil prediksi tersebut. Sebagai contoh, bank dapat memberikan penawaran khusus, meningkatkan kualitas layanan, atau melakukan pendekatan yang lebih personal kepada nasabah yang memiliki resiko CHARM tinggi. Berikutnya, kedewasaan operasional dan keterbatasan studi. Meskipun hasil penelitian menunjukkan performa yang menjanjikan, penelitian ini masih memiliki beberapa keterbatasan. Model diuji pada dataset tertentu dan masih memerlukan pengujian lebih lanjut pada lingkungan operasional yang lebih luas. Selain itu, implementasi di dunia nyata juga perlu memperhatikan aspek keamanan, skalabilitas, dan interpretabilitas model. Yang terakhir, masa depan perbankan adalah prediktif. Sebagai kesimpulan, penelitian ini menunjukkan bahwa Deep Belief Network dapat dimanfaatkan untuk memprediksi CHARM nasabah secara lebih akurat. Dengan mendeteksi potensi CHARM sejak dini, bank dapat beralih dari pendekatan yang reaktif menjadi lebih prediktif, meningkatkan efisiensi operasional, serta mempertahankan hubungan jangka panjang dengan nasabah. Demikian presentasi dari kelompok kami mengenai Bank CHARM Prediction via Deep Belief Network. Dari pembahasan yang telah kami sampaikan, dapat disimpulkan bahwa penerapan deep learning, khususnya Deep Belief Network, mampu membantu perusahaan dalam memprediksi kemungkinan CHARM secara lebih akurat, sehingga strategi retensi pelanggan dapat dilakukan lebih efektif. Kami berharap materi ini dapat menambah wawasan mengenai penerapan kecerdasan buatan dalam bidang perbankan dan bagaimana teknologi dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas layanan kepada pelanggan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.